Sesawi Core Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku, pada kesempatan ini, pekan Advent yang kedua, sahabatku, kita mau bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Mari siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus mengecam orang-orang pada zamannya. Sahabatku, apa sebenarnya yang dikecam Yesus? Sahabatku, Yesus menyebut angkatan itu sebagai anak-anak untuk menunjukkan ketidakdewasaan mereka. Sahabatku, mereka stagnan pada tahap ketika anak-anak memakai diri mereka sendiri sebagai tolok ukur yang menentukan tindakan orang lain. Sahabatku, contohnya, jika mereka meniup seruling, maka orang lain haruslah menari, tidak peduli keadaan mereka. Jika mereka menyanyikan kidung duka, mereka haruslah berkabung mengikuti kehendak anak-anak itu. Bukan hanya kehendak mereka yang dijadikan tolak ukur, sahabatku, tetapi juga selera dan perasaan mereka. Misalnya, ketika Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, dia dicap kerasukan setan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, apakah itu berarti yang waras adalah mereka yang makan dan minum? Juga tidak, karena Anak Manusia datang dan ia makan dan minum, sahabatku. Tetapi dia dicap sebagai seorang pelahap dan peminum. Sahabatku, sungguh berhadapan dengan orang seperti ini, semuanya serba salah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, yang benar hanyalah mereka atau selera mereka sendiri, sahabatku, sehingga akan sulit diikuti oleh orang lain. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih, pada masa Advent ini kita diundang untuk bertobat, yaitu tidak menjadikan diri sendiri sebagai tolak ukur untuk diikuti oleh orang lain. Sahabatku, yang harus menjadi tolak ukur dan penentu tindakan kita ialah kehendak Allah. Sahabatku, Tuhanlah yang menentukan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Sahabatku, melalui perintah-perintahnya, Dia menentukan tindakan kita. Sungguh, buah dari mengikuti kehendak Allah ialah damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Hal Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa Allah yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa, boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan cinta-Mu, dengan sukacita dari-Mu lewat firman ini. Ya Tuhan, ubahlah hati kami menjadi rendah hati seperti hati-Mu. Ya Bapa Allah kami, pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa pula bagi mereka-mereka yang kehilangan arah hidup mereka, kehilangan harapan. Kiranya Engkau selalu menjamah dan memberkati mereka. Engkau tunjukkan jalan yang lurus ke dalam hidup mereka ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Hal Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.